Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat kita buat perbandingan ya, hutan di Amerika dengan di Indonesia. Kalau Amerika itu kan negaranya sangat luas ya, luas oleh daratan. Kalau kita cukup luas juga, tapi terpisah-pisah oleh beberapa pulau ya. Kita lihat di sini mamalia di Indonesia itu jumlahnya jenisnya 667, di Amerika hanya 468, burung 1604, di Amerika 888, reptil jenisnya 749, di Amerika 360, pohon tumbuh-tumbuhan 30.000, Amerika 20.000. Nah, jadi dari perbandingan ini kita harusnya bersyukur banget kita memiliki jenis mamalia, burung, reptil, dan tumbuh-tumbuhan yang lebih banyak jenisnya dibandingkan dari negara lain. Nah, ini hutan di subtropis seperti ini di Amerika ya. Nah, sekarang kita lihat hutan yang ada di dunia ini. Jadi yang masih berupa hutan yang berwarna hijau seperti ini. Jadi yang dilalui Khatulistiwa, artinya yang daerah tropis Eropa ya. Apa di sini? Ini Amerika ya. Afrika. Ini Amerika Latin, ini Amerika, ini Asia sama Eropa ya, tidak ada lagi hutannya. Walaupun ada sedikit, Australia juga sedikit, gitu ya. Jadi makanya hutan tropis ini disebut sebagai paru-paru dunia. Paru-paru itu pembersih udara ya. Jadi hanya dengan kalau ini sudah habis, nah akan kesulitan kita nanti akan menghirup oksigen. Karena dari mana oksigen dihasilkan kalau tidak ada proses fotosintesa. Makanya beberapa negara asing itu sangat khawatir ya, kalau hutan di negara kita ini sudah habis. Ini kalau lihat dari luasnya, ya 49 sampai tambah 15% ini, hutan tropis. Ini daerah negara-negara ya yang memiliki hutan tropis. Yang paling tinggi Brazil ya, karena negaranya memang cukup luas. Setelah itu Kongo di Afrika, Indonesia yang ketiga. Kalau di negara Asia lainnya yang tinggal Myanmar dan Malaysia ya, jauh di bawah Indonesia. Karena mengapa hutan itu penting? Ya, mengapa hutan ini penting? Jadi penting karena bisa menghasilkan barang, produk. Apa produk dari hutan? Bisa berupa kayu, bisa juga kayu untuk bahan bakar. Yang ketiga rotan, yang keempat getah. Ya, ini yang non kayu, getah. Ini yang berupa produk. Dan bisa juga ada lagi rupanya, bisa juga buah, ya, buah-buahan, satwalian, air bersih. Nah, ini juga sangat penting, air bersih. Kemudian yang berupa jasa. Jasa bisa berbentuk hutan memiliki pandangan alam yang sangat bagus. Kemudian juga hutan ya untuk memelihara kesuburan tanah. Yang ketiga, mengendalikan debit sungai. Jadi, kenapa mengendalikan debit sungai? Ketika hari hujan, air tidak langsung masuk ke dalam sungai, tapi tertahan di
akar-akar pohon ini sehingga tidak langsung menjadi banjir. Nah, ketika musim kemarau, air-air yang ada di dalam tanah di hutan ini perlahan tetap keluar sehingga tidak jadi kekeringan. Kemudian tempat menyimpan dan menyerap dan menyimpan karbon, ya tadi karena hasil proses fotosintesa. Kemudian iklim mikro, jadi iklimnya jadi lebih sejuk. Ini manfaat hutan berdasarkan wujudnya. Sekarang manfaat hutan berdasarkan cara penggunaannya. Manfaat hutan yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Secara langsung bisa kayu seperti tadi, bisa juga buah-buahan, binatang untuk diburu, ya. Kemudian yang paling penting lagi udara segar dan keindahan untuk rekreasi. Ini yang langsung bisa kita manfaatkan. Nah, kalau yang tidak langsung, nah itu tadi pengendalian erosi dan banjir, untuk memelihara keanekaragaman hayati, pengendalian penyakit tanaman, dan bisa juga sebagai hutan industri. Ya, jadi bisa juga dimanfaatkan nanti kayunya. Nah, inilah pemanfaatan berdasarkan cara penggunaannya. Nah, kalau berdasarkan konsep pengelolaan, bisa juga berdasarkan fungsi, produksi, dan ekonomi. Misalnya menjadi sumber untuk rotan, ya. Kalau rotan kan tidak ada sekarang orang membudidayakan rotan. Di rotan diambil dari hutan. Kemudian juga ini getah-getah kayu, ya. Getah-getah kayu. Kemudian kayu yang bisa jadikan papan, bisa jadikan plywood, triplek, ya. Bisa jadikan bahan untuk membuat kertas, pulp, ya, membuat kertas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sumber air. Sumber air bersih. Sekarang kita lihat manfaat hutan berdasarkan konsep pengelolaan. Yang pertama berdasarkan fungsi ekologis, ya, fungsi ekologis. Jadi fungsi ekologis misalnya ada hewan-hewan seperti ini, dia hidup pada hutan-hutan tertentu. Itu juga Rafflesia, tidak semua hutan ada ditumbuhi Rafflesia, hanya di Bengkulu saja, ya. Kemudian di Bogor itu pun dibawa dari Bengkulu. Juga bunga seperti ini, bunga bangkai, ya. Ini tempat tumbuhnya bisa cukup lebih luas. Ya. Kemudian anggrek, nah, anggrek tertentu hanya ada di hutan-hutan tertentu. Begitu juga dengan faunanya, ya. Jadi orang hutan ini banyak terdapat di Kalimantan, ya. Kemudian harimau banyak di Sumatera, ya. Kemudian gajah di Sumatera juga. Selanjutnya fungsi sosial dan budaya. Jadi hutan bisa juga sebagai fungsi sosial atau budaya bagi masyarakat di sekitar hutan, ya. Jadi bisa sebagai memenuhi kebutuhan, misalnya mengambil hasil non kayu tadi, getah-getah tertentu, ya. Kemudian juga secara terbatas mengambil pohon untuk misalnya bikin rumah atau tempat berburu, ya. Nah ini, ya. Jadi bisa sebagai merupakan lapangan pekerjaan, ya, lahan bercocok tanam, bisa untuk mengambil kayu bakar, hasil non kayu ini yang tadi
apa tadi ya, apa namanya ya? Ini ya, getah ya, getah. Bisa juga sebagai pusat pendidikan, pusat penelitian, terutama hutan-hutan yang memang dikhususkan untuk itu. Ya, bahkan ada prodi yang kehutanan yang memang uh, arah pendidikannya untuk menjaga hutan dan memanfaatkan hutan. Bahkan ada juga hutan dianggap suatu hal yang perlu dijaga karena berhubungan dengan kepercayaan. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh jurusan kita, teknologi pertanian. Kita mengadakan kerjasama dengan suatu kelompok tani yang berada di Taman Nasional Kerinci Sablat, tepatnya di Pal 8. Di Taman Nasional ini sebenarnya tidak boleh mengambil sesuatu ke dalamnya, tapi oleh pemerintah sekarang boleh digunakan secara terbatas ya, oleh masyarakat setempat, antara lain untuk mengambil kecombrang. Jadi masyarakat bisa mengambil kecombrang, dimanfaatkan, dan kita membantu untuk membuat produk yang ada di dalamnya ada komponen kecombrang. Nah, masalah berikut yang sering terjadi, ini juga di Taman Nasional Kerinci Seblat, adalah pembelakan liar. Ya. Jadi diam-diam pohonnya ditebangi. Dan untuk membutuhkan pohon yang selesai ini, ya butuh waktu puluhan tahun. Nah, selanjutnya klasifikasi hutan menurut fungsinya. Ada hutan konservasi, ada hutan lindung, ada hutan produksi. Nah, kalau konservasi ini hutan yang dilindungi sebenarnya, ya. Di dalamnya ada pelestarian alam, pelestarian swaka alam, dan hutan berburu. Jadi boleh berburu di dalamnya dan mengambil hewan-hewan tertentu. Kemudian hutan produksi tetap dan terbatas. Ya, gitu ya. Kemudian hutan pelestarian alam ini bisa lagi hutan pelestarian juga taman nasional, taman hutan raya, dan hutan wisata. Kalau swaka alam ini ada lagi namanya swaka alam marga satwa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juga menyebut tentang hutan konservasi. Jadi hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta satwa serta ekosistemnya. Jadi hutan konservasi ini dimana menjaga fungsi hutan. Dalam hal ini keanekaragamannya jangan sampai tetap terjaga, kemudian satwanya tetap terjaga, ekosistemnya tetap terjaga. Nah, hutan konservasi ini bisa lagi kita bedakan menjadi kawasan hutan suaka alam, ya, cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian kawasan hutan pelestarian alam. Dalam ini termasuknya adalah taman nasional, taman hutan raya, taman wisata, dan taman berburu. Nah, Taman Nasional Kerinci Seblat ya termasuk sini, ya. Taman kawasan hutan pelestarian alam. Nah, kalau hutan lindung, jadi fungsi pokoknya adalah mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut kalau hutannya di pinggir laut, dan memelihara kesuburan tanah. Inilah hutan lindung, ya, yang diharapkan dari hutan lindung ini.
Kemudian hutan produksi, hutan yang bisa digunakan atau diambil hasilnya, misalnya kayu atau non kayu seperti getah tadi, atau rotan, ya, namanya hutan produksi. Nah, hutan produksi ini ada dua macam lagi. Ada yang bisa diambil tanpa terbatas, ada yang terbatas. Terbatas misalnya pohon yang diambil ukurannya sekian meter ke atas, misalnya. Ya, di bawah, yang lebih kecil dari itu tidak boleh ditebang. Nah, itu sebenarnya terbatas. Atau hanya boleh ditebang sekian kubik per tahun. Jadi itu terbatas untuk menjaga kelestariannya. Ini beberapa kawasan hutan di Indonesia. Ya. Kalau ini data cukup lama ini, mungkin saja sekarang sudah tidak seperti ini lagi. Di hutan lindung ada seluas 30,3 juta hektar, ya. Hutan produksi 64,5 juta hektar. Hutan konservasi 30,5 juta hektar. Hutan konversi, ya, beda sama konservasi. Konservasi 18,7 hektar. Ini bisa baca saja ini, ya. Ada hutan mangrove, hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, dataran rendah, hutan rawa. Nah, kalau di Bengkulu, hutan konservasinya ada seluas 444.397,80 hektar. Hutan lindung 251.269.000, ya, 251.269,70 hektar. Hutan produksinya 218.271 hektar. Yang dibagi lagi menjadi hutan produksi tetap dan terbatas. Dan lebih rinci lagi, hutan konservasi terdiri lagi dari hutan pelestarian alam, hutan buru ada 16 hektar. Jadi Bapak tidak tahu di mana lokasinya. Hutan suaka alam, ya, bisa berupa cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian hutan pelestarian alam ada taman nasional, taman hutan raya, taman wisata. Nah, kalau taman hutan raya ini ada dekat kampus kita nih. Kita punya tanah yang bisa diolah untuk lahan percobaan di Taman Hutan Raya ini. Tepatnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Oke. Sampai di sini ada yang mau